Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al kulla amalina shaliha waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al fihi li ahadin syai'a. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam pada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik, asatidz yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam tafsir Jalalain. Yang ini alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan 4 ayat berkaitan dengan orang yang beriman ya, di dalam kitab Tafsirul Jalalain. Dan pada kesempatan pagi ini insyaallah kita melanjutkan, yaitu dimulai dari firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, di sini innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, sawa'un 'alaihim. Nah, situ di halaman nomor 4 sebutkan innal ladzina kafaru kabi jahlin wa abi lahabin wa nahwihima. Situ ya. Innal ladzina kafaru, halaman 4 itu. Kabi jahlin wa bi lahbin wa nahwihima. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum bitahqiqil hamzataini wa ibdalis tsaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahalati wal ukhra wa tarkihi. Ini masuk ke ilmu qiraat. Baik. Jadi di yang pertama disebutkan innal ladzina kafaru. Nanti di keterangan atau di tafsir Hasyiatus Shawi ini tuh ada 2 ayat yang menjelaskan tentang sifat dari orang kafir. Nah, kenapa kemudian setelah disebutkan tentang keadaan atau penjelasan orang yang beriman, itu manhaj atau metode dalam Al-Quran sama disebutkan di sini jaratil ada. Ya, biasanya Al-Quran setelah menjelaskan tentang orang yang beriman, dia akan dilanjutkan dengan kebalikannya, itu orang yang kafir. Karena biasanya kalau kita membaca orang beriman, maka pasti dalam hati kita akan timbul pertanyaan, kalau orang beriman seperti ini, bagaimana orang yang kafir? Maka ini penjelasan tentang orang yang kafir itu di 2 ayat sini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa la sam'ihim wa la basarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, ini. Maka ini 2 ayat yang menjelaskan tentang kafir zahiran wa batinan, disebutkan di Hasyiatus Shawi dalam penjelasannya. Jadi yang kafirnya secara zahir wa batinan. Nah, kemudian baru yang ketiga ini penjelasan tentang kafir batinan, yaitu munafikin, yang dia secara zahir muslim mengucapkan syahadat, tetapi hakikatnya batinannya adalah munafikin. Orang munafik yang itu disebutkan penjelasannya sampai 13 ayat. Kemudian yang selanjutnya di sini dimulai dengan innal ladzina kafaru. Jadi di dalam bahasa Arab ini ada huruf yang disebutkan huruf taukid atau yang menguatkan. Inna, anna, dan seterusnya. Maka inna dan seterusnya ini yang disebutkan dengan
huruf taukid atau yang menguatkan uh, bahwa atau penegasan tentang apa yang akan dijelaskan setelahnya. Ya. Setelah inna maka pasti ya, kalimat atau jumlah itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Jadi apa jumlah itu atau kalimat setelahnya berarti jumlah ismiyah yang terdiri dari biasanya kata benda atau ismun, mubtada dan khobar. Maka setelah ya, inna setelahnya itu kafir. Nah, kafirnya di sini disebutkan Allah SWT memberitahukan kepada nabinya Muhammad bahwa ada tipe yang memang kafir dari awal sejak penciptaan atau dari sampai akhir sampai dia meninggal itu tidak akan berubah gitu. Ya, maka disebutkan di sini kabi jahlin wabi lahab dari awal dan ini memberikan kepada Rasulullah SAW ya selain hiburan atau obat ya juga beliau kemudian bisa energi dakwahnya ya itu bisa kepada yang lainnya yang ada potensi untuk mendapatkan hidayah. Makanya nanti kalau kita ada tafsir referensi yang lainnya itu tentang Abi Lahab. Jadi surat Tabbat yada Abi Lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini saya pernah baca ada seorang orientalis atau orang yang itu ateis, dia beriman dengan ayat Tabbat yada ya. Lihat sejarahnya karena ayat Tabbat yada itu turun dan Abi Lahab itu ada dan sampai 10 atau 9 tahun setelahnya gitu. Itu kemudian ayat itu sudah menjelaskan tentang kekafiran. Jadi, ya. Makanya kata seorang ateis atau ateis itu kalau Al-Quran itu bukan dari Allah SWT, bisa jadi yang Abi Lahab itu yang sudah turun dari awal itu dia punya kesempatan sampai 9 tahun itu mungkin mengucapkan syahadat secara lisan, itu kan bisa membatalkan apa yang di Al-Quran. Tapi memang dari awal sampai akhir ya, dia satu pun gak terucap ya, dan tidak mendapatkan hidayah. Nah ini diantara ghaibiat yang Allah SWT beritahukan kepada nabinya bahwa ada tipe kafir yang paten yang sudah tidak mendapatkan hidayah. Makanya disebut innalladzina kafaru kabi jahdin wa bilhab wa nahwihima. Dan yang semisalnya ya maka sudah jangan habiskan energi atau dakwah itu sudah diputuskan kufur. Maka kalau mereka tidak bisa jangan kemudian itu bisa keturunannya zuriyahnya itu bisa mendapatkan hidayah. Jadi kalau ayahnya maka jangan putus asa, itu keturunannya. Nanti keturunannya di sini ada Ikrimah Abi Jahal yang dia nanti beriman kepada Rasulullah dan termasuk Hasuna Islamu. Kemudian kalau Abi Lahab ini anaknya putrinya Fatimah Abi Lahab. Makanya ketika disebutkan di hadis itu ketika Fatimah Abi Lahab itu masuk Islam, Rasulullah langsung memutus atau menyampaikan, jadi jangan kalian mengungkit bapaknya. Ya, ini anak orang kafir atau jangan ungkit lagi. Maka fa inna sabbal mayyit la yablughu wa yu'dhil hayy. Jadi sesungguhnya mencela orang yang sudah meninggal, yang sudah mayit, yang sudah dimakamkan atau sudah meninggal tidak akan sampai kepadanya atau tidak akan didengarnya, tetapi akan menyakiti yang masih hidup. Jadi di situ kemudian Rasulullah memberikan bagaimana tuntunan kepada sahabat sudah kalau yang sudah meninggal itu kita tutup mulut ya, tidak perlu disinggung lagi ya, karena tidak akan sampai kepada mereka
kepada yang sudah meninggal, tapi akan menyakiti yang masih hidup ya ini. Maka di sini innalladzina kafaru Abi Jahal, dan Rasulullah sabar ya. Dan Abi Jahal ini yang sebenarnya salah satu yang Rasulullah berdoa agar dari dua yang didoakan oleh Rasulullah untuk masuk Islam dan bisa memuliakan Islam. Allahumma izzal Islam bi ahadil umaraini. Jadi Nabi berdoa, wahai ya Allah, jadikanlah, muliakanlah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah satu dari Umar. Ya. Umar yang satu itu Umar bin Khattab, yang satunya Amr bin Hisham, itu Abi Jahal ini. Ya. Maka fungsi al di situ bihadil umaraini itu adalah untuk meringkas ya, daripada doanya Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, kan terlalu panjang. Jadi dengan al itu bi ahadil umara ini, dan itu kemudian Allah ijabah ya, kabulkan dengan Islamnya Umar bin Khattab ini. Maka di sini terhadap Abi Jahal, Abi Lahab ya Rasulullah sabar dengan apa yang mereka lakukan kepada Nabi gitu. Nah, ini ladzina kafaru, tipe yang kafir yang paten, yang memang sudah tidak bisa lagi diotak-atik karena sudah ditentukan oleh Allah SWT kekufurannya. Sawaun alaihim a'angzartahum. Ya. Maka sama bagi engkau wahai Muhammad, ya, engkau berikan ingzar. Ingzar itu i'lam, ya, yaitu memberikan nasihat dengan ada ancamannya. Ingzar itu namanya. Nah, di sini bitahqiqil hamzataini. Nah, ini masuk ilmu qiraat. Tahqiqul hamzataini itu adalah qiraat biasanya Hafiz Asim itu dibacanya jelas. Ya, biqati a'angzartahum. Bacanya yang biasanya a'angzartahum, ra'nya mufakhamah. A'angzartahum. Jadi dibaca jelas biqatil hamzataini. Kemudian qiraat yang kedua wa ibdalus tsaniyati alifan. Yang kedua ini bacanya yang awalnya a'angzartahum, alif yang kedua diganti hamzah yang kedua diganti jadi alif, jadi panjangnya sampai 6 harokat. Ya, bacanya di sini adalah sawaun alaihim anzartahum. Ya, yang hamzah kedua jadi alif, kemudian jadi panjang sampai 6 harokat. Ini di Hasyat Tusawi dijelaskan. Dan juga di YouTube dijelaskan oleh Syekh Maghribi yang menjelaskan tentang tafsir Jalalain. Ya, jadi yang kedua itu bacanya wa ibdalu tsaniyati alifan sawaun alaihim anzartahum. Nah, itu yang qiraah yang kedua. Wa ibdalu tsaniyati alifan. Kemudian wa tashiliha wa idkhali alif bainal musahalati wal ukhra wa tarkih. Ini tashil atau itu adalah bacaan yang dia antara alif dan hamzah. Jadi bacanya di sini sawaun alaihim anzartahum. Jadi tidak dijelaskan tashil itu haroka antara huruf hamzah dengan ha. Anzartahum. Nah, seperti itu. Kalau yang tahqiq anzartahum, yang kedua anzartahum, yang ketiga anzartahum. Jadi itu qiraat dari tashil. Nah, ini menunjukkan bahwa di tafsir lain yaitu Imam Jalaluddin Mahalli, ya kalau menurut riwayat yang bahwa dia menjelaskan dari Al-Kahfi sampai Nas kemudian tambah Al-Fatihah, atau Imam Jalaluddin Suyuti, nah itu menjelaskan juga tentang ilmu qiraat yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi sawaun alaihim anzartahum atau sawaun alaihim anzartahum,
yang kedua, kemudian yang ketiga sawaun alaihim angdzartahum. Jadi itu bacaan tashil. Wallahu alam, itu yang disebutkan di sini. Maka kalau alladzina kafaru sebagai ismu innanya, maka sawaun alaihim ini sebagai khobarnya. Ini yang disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian a'angzartahum, ya, makna dari ingzar ini adalah i'lamun ma'a takhfif. Jadi i'lamun ma'a takhfif. Dan disebutkan am lam tungzirhum la yu'minun. Li'ilmillahi minhum dzalika fala tatma' fi imanihim. Wal ingzaru i'lamun ma'a takhwifin. Ya, ini menjelaskan tentang innal ladzina kafaru kabijahan wa nahwihima, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang akhir dari mereka. Maka sekali asatidz dirahmati Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sejak menciptakan sudah tahu nantinya ujungnya yang ini kafirnya ke neraka atau yang surga, itu sudah tahu semuanya. Itu ilmu Allah ya. Ya, jadi mustakbalan. Ya, kemudian ya manusia tidak sampai seperti itu. Dan Allah SWT memberitahukan ini langsung kepada nabinya, maka fala tatma fi imanihim. Ya, jangan kemudian engkau tamak atau ingin keimanannya, karena ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Hasyid Tusawi itu juga dijelaskan tentang ini sekaligus meringankan beban Rasulullah, dan juga energi atau dakwahnya bisa diprioritaskan yang lainnya, dan juga ada kesempatan kalau bapaknya tidak bisa berarti anaknya itu. Itu menjadi dakwah atau sasaran dakwah Rasulullah SAW. Wal ingzar i'lamun ma takhwifin. Jadi ingzar itu pada dalam bahasa Arab adalah pemberitahuan dengan adanya ancaman ya. Pemberitahuan dengan ancaman. Ini yang disebut dengan peringatan. Maka biasanya kalau busyra awalnya ingzar, kalau busyra itu informasi dengan ada kabar gembiranya, ya kabar gembira. Ya. Ya, contohnya apa? Busyra itu biasanya untuk yang beriman atau 10 sahabat yang sudah diberikan SK oleh Rasulullah masuk surga. Kan di hadisnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Itu kan 10 sahabat yang disebutkan dalam riwayat al-asyarah mubasysyirina bil jannah. Itu berarti busyra. Ya. Sedangkan ingzar biasanya ada pengetahuan, informasi disertai dengan takhfif, itu dengan ancaman. Ya, mungkin kalau di bahasa kita disebutkan di situ apa namanya, hati-hati dengan jalan di sana, nanti ada lubang atau dan seterusnya. Itu sebagai peringatan. Am lam tungzirhum la yu'minun. Li ilmillahi minhum dzalika falatar ma fi wal ingzar ila ma takhfif. Yang selanjutnya di sini khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim taba 'alaiha wastawthaqa fala yadkhuluha khairun. Ayat ini yang kedua tentang orang kafir ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Tubbi'a atau taba 'alaiha wastawthaqa fala yadkhuluha khair. Taba 'alaiha itu sudah distempel, sudah dikunci. Wastawthaqa sama wastawthaqa itu sudah diikat, tidak lagi bisa bergerak-gerak. Fala yadkhuluha khairun, maka tidak masuk kebaikan sama sekali pada hatinya di situ. Wala sam'ihim ay mawadihi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi. Wala absarihim ghishawatun ay ghita'un fala yubsiruna al-haqqa.
toh itu adalah tutup yang mereka akhirnya tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adzabun azim, kemudian qawiyyun daimun. Di ayat yang khatamallahu ala qulubihim ini masuk yang di Hasyatus Sawi tentang ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini apa? Balaghah itu ada berbagai macam yang dibahas, ada tentang tasbih. Tasbih itu adalah perumpamaan ya, yang situ ada rukunnya itu ada musyabbah, ada musyabbahun bihi, ada adat tasbih, ada tasbih itu adalah huruf tasbihnya apa, kemudian wajhu syabah. Wajhu syabah ini makna yang diinginkan itu apa gitu. Jadi kalau yang lengkap tasbih itu adalah yang ada 4 rukunnya. Jadi ada al-musyabbahu bih. Al-musyabbah itu yang ditasbihkan atau yang diumpamakan, al-musyabbahu bih. Musyabbahu bihi ya, itu yang contoh yang dijadikan tasbihnya, kemudian harus ada tuh tasbih. Ada tuh tasbih itu huruf yang menyerupai tasbihnya. Ada wajhus syabah. Wajhus syabah ini adalah makna dari tasbih itu yang diinginkan apa. Ini mungkin agak susah memahami, maka dengan wabil misal ya tadi maqal. Itu dengan contoh maka kita akan mudah memahami. Contoh yang tasbih yang lengkap itu anta kan nuri fil hidayati. Maka anta itu engkau wahai Muhammad, anta ya, itu adalah musyabbahnya bi, yang ditasbihkan. Anta ya Muhammad. Ya, kemudian ka-nya itu ada tasbih, ya, ada tasbih itu ka atau misl. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, itu ada adat tasbihnya atau huruf yang itu untuk bantu tasbih. Nur itu cahaya. Ya. Anta nurun, anta kan nuri, ya. Engkau seperti cahaya. Ya. Maka fungsi dari tasbih ini itu memberikan visualisasi. Ya. Memberikan apa? Visualisasi bagi kita, berarti seperti cahaya ya, yang menerangi kegelapan, berarti yang akan membantu kita sampai tujuan. Ya. Maka di sini anta itu musyabbahnya, kemudian nur itu musyabbahun bihi, ada adatnya kan nuri, kalau seperti cahaya. Nah, engkau seperti cahaya dalam apa? Nur. Fil hidayati itu adalah wajhu syabahnya. Ya, wajhu syabah itu adalah makna yang diinginkan dari 2 permisalan tadi. Jadi engkau seperti cahaya, yaitu dalam hidayah, memberikan petunjuk gitu. Maka di sini akan ada visualisasi pada kita bahwa pada hakikatnya manusia itu semua dalam kegelapan. Nabi yang sebagai memberikan cahaya ini yang kemudian menunjukkan pada manusia jalan untuk mencapai tujuan itu. Ya. Nah, itu makna tentang tasbih secara lengkap. Ada musyabbah anta kawai Muhammad, kemudian musyabbahun bihinya nur ya, cahaya, kan nurinya ka itu adalah huruf yang untuk mendukung tasbih itu. Kemudian wajhu syabahnya ini adalah makna yang diinginkan, yang itu apa yang diinginkan dari cahaya itu, yaitu tentang hidayah. Nah, itu contoh yang tasbih yang lengkap. Atau yang biasanya jadi contoh di balaghah itu anta kal asadi fis syaja'ah. Jadi engkau seperti ya, kal asadi seperti singa, itu dalam masalah keberanian. Ya. Ini biasanya di contoh-contoh tasbih di dalam
ilmu balaghah yang mudahnya itu anta kal asadi fis saja, engkau seperti singa itu dalam hal apa keberaniannya. Maka anta itu musyabbahnya, asad itu musyabbahun bihi yang dimisalkannya itu ya ada ka-nya itu yang ada itu tasbih ini. Wajh syabahnya itu apa? Ya, apa yang persamaannya engkau dengan singanya itu persamaan dari apanya gitu. Bukan persamaan hewannya tetapi fis syajaati. Yang disamakan itu dalam keberaniannya. Karena dalam Arab singa itu simbol tentang keberanian. Maka di sini tasbih itu memberikan visualisasi. Jadi beda kalau kita engkau sangat pemberani, anta apa namanya mempunyai sifat pemberani kan itu biasa. Tetapi kalau anta kal asadi fis syaja'ah maka akan dalam pikiran kita akan seperti singa, kemudian tentang masalah keberanian. Nah itu fungsi dari tasbih itu adalah memberikan makna yang kita sulit mencernanya dengan ada visualisasi. Nah, kemudian di sini dalam tasbih itu kalau yang dihilangkannya musyabbahun bihi, ya, musyabbahun bihi, ya, itu yang disebut dengan al-isti'aratul makniyah. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan al-isti'aratul makniyah. Karena apa? Atau al-isti'arah bil kinayah itu karena dihilangkan. Kalau dihilangkannya wajh syabh semuanya dihilangkan itu disebut tasbihun balik, itu tasbih. Jadi anta nur, kamu cahaya, dihilangkan wajh syabhnya hilang, ada tasbihnya hilang, itu disebut tasbihun balik. Nah, kalau yang dihilangkan musyabbahun bihi kan nurinya itu disebut dengan al-isti'aratu bil kinayah atau al-isti'aratul makniyah. Dan ini biasa di dalam bahasa itu dalam bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah justru di situ nanti kelebihannya dalam visualisasi. Yang dihilangkan musyabbahun bihi itu al-isti'arah bil kinayah. Termasuk yang di sini dihilangkan adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Biasanya kalau dihilangkan musyabbahun bihi atau nur atau asadnya itu diberikan pembandingnya yang menyerupai biasanya sifat atau kata fi'il kerja. Ya, contohnya apa di sini? Kalau di sini contohnya khatamallahu, yaitu ditutup khotam ya, seperti stempel khotam ya. Karena kalau sesuatu surat kalau sudah di stempel itu sudah nggak bisa diotak-atik lagi, sudah itu yang keputusan yang sudah stempel itu sudah nggak bisa berubah lagi maksudnya. Nah, ini maksud dari tidak ada perubahan yang mereka yang sejak awal sudah kafir sampai akhir hayatnya. Maka biasanya dalam isti'arah bil kinayah itu kalau dihilangkan musyabbahun bihi ya, itu disebutkan pembandingnya itu kata kerja atau fi'il. Ya, kalau di sini ya, itu khotam itu dengan fi'ilnya yaitu yang stempel dan seterusnya. Ya, kalau di ayat kalau contoh yang lain itu wasta'ala ra'su syaiba. Wasta'ala ra'su syaiba itu al-isti'arah bil kinayah, dihilangkan musyabbahun bihi. Ya, dihilangkan musyabbahun bihi. Musyabbahun bihi itu api ya, annar ya. Jadi rambutnya Nabi Zakaria itu ya saking putihnya semuanya menyeliputi itu menyala, jadi menyala karena putihnya sudah ada seperti api ya, apinya dihilangkan diganti ista'ala. Ista'ala itu fi'il yang kata kerja yang erat kaitannya dengan api, menyalakan api gitu, ista'ala. Nah di sini termasuk khotam, jadi stempelnya atau musyabbahun bihi dihilangkan diganti dengan kata kerjanya gitu. Nah ini yang disebut dengan al-isti'arah bil kinayah atau al-isti'arah bil makniyah. Maka khatamallahu ala qulubihim
Ya, kita semua ya tahu ya kalau sudah sesuatu yang sudah distempel itu yang sudah tidak akan berubah kalau sudah distempel. Kalau belum distempel kemungkinan yang berubahnya ada itu. Itu sudah adalah tabiat manusia yang itu kita semuanya semua di dunia ini tahu. Nah ini kalau sudah khatamallahu ala qulubihim. Dan di sini ya kulub atau hati kan nggak mungkin distempel ya di sini. Ya, ini balaghahnya dari Al-Quran itu yang menyerupakan hati yang distempel yang sudah diikat itu dengan itu fungsi dari tasbih atau al-isti'arah bil kinayah. Yang maksud dari khatamallahu ala qulubihim ya kita kalau membayangkan visualisasi sesuatu yang hati sudah distempel seperti surat yang distempel itu berarti sudah tidak berubah. Maka di sini disebutkan di situ taba'a 'alaiha wastawthaqa fala yadkhuluha khair. Sudah, ini hati yang sudah tertutup tidak akan bisa menerima kebaikan. Nah, ini maka yang tadi ayat tabbat yada itu turun kepada Abi Lahab dan Nabi Lahab hidup ayat itu turun sampai 9 tahun setelahnya dan memang wafatnya dalam kekufuran itu. Sama dengan Nabi Jahal sini. Jadi fala yadkhuluha khair. Nah, maka hati ini itu banyak disifati ya, hati yang kuful, terkunci ya. Ini kalau di sini khotam ini yang sudah terstempel, yang sudah tidak bisa mendapatkan lagi kebaikan atau hidayah. Fala yadkhuluha khair. Kemudian wa'ala sam'ihim ay mawadi'ihi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi. Pertama di sini disebutkan ala sam'ihim. Kenapa kalau di kulub kan jamak dari kolbun. Jamak dari apa? Kolbun. Sini kenapa itu kulub tapi kalau pendengaran itu sam'ihim. Tidak disebutkan azanihim ya. Kenapa di sini yang disebutkan itu kalau ini anggota tubuhnya hati, kalau di sini pendengaran. Pendengaran itu bukan telinga kan beda. Adzan yasma'una biha. Di sini sam'ihim. Di situ di Hasyah Sawi kenapa tidak dijamak ya? Karena sam'ihim itu masdar. Ya, masdar itu ya tidak akan di tasniyah atau dijamak. Kalau sudah masdar itu tidak di tasniyah atau dijamak, tidak bisa jamak gitu. Nah, jadi ini kenapa kemudian jadi ifrad ya, karena dia namanya sam itu masdar, dia tidak di tasniyah atau jamak. Karena di dalam bahasa Arab itu atau di dalam nahwu kata itu benda itu kalau lebih dari satu bisa dua itu namanya tasniyah, kemudian 3 ke atas itu yang disebut dengan jamak. Nah, kemudian jamak di sini seperti kulub khatamallahu ala qulubihim. Ya, ini mungkin sama dengan kalau di bahasa Inggris ada regular verb dengan irregular verb. Jadi ada jamak yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ya. Maka yang tidak beraturan ini yang disebut jamak taksir. Jamak taksir. Jamaknya tidak plural. Jamaknya tidak beraturan. Contohnya apa? Seperti kolbun, kulubun. Nah, hati, kolbun, jamaknya kulub. Ada tambahan wawu. Itu tidak beraturan. Yang beraturan itu apa? Beraturan itu yang satu irama seperti muslimun, yang kemarin mukminun. Nah, ditambah wawu dan nun, mukminuna. Muslimun, muslimuna. Ya, itu tinggal ada tambah dan itu semuanya beraturan ya kalau itu. Ya, mukminun, mukminuna, muslimun, muslimuna kalau jamak muannats salim, muslimatun, muslimatun, mukminatun, mukminatun. Ya, kalau yang
jamak taksir ini yang tidak beraturan. Kadang ada tambahan wawu, ya, ada kadang dihilangkan hurufnya. Seperti kitabun, jamaknya kutubun. Fiha kutubun qayyimah. Ya. Situ masuk jamak taksir, kenapa jamaknya tidak beraturan. Kitabun mufradnya, tapi jamaknya kutubun. Jadi dihilangkan alifnya. Ini di sini khatamallahu ala qulubihim, kemudian wa ala samihim ay mawadi'ihi. Kenapa wa ala samihim ay mawadi'ihi? Ya, karena khatam ini ya, tidak bisa mungkin itu kecuali pada sesuatu yang ada, sebagaimana hati itu tempat atau anggota tubuh, maka samihim ini ya, itu juga yang dimaksudnya adalah azan atau mawadihi, tempat untuk mendengar, yaitu telinga. Itu mawadihi maksud di sini. Jadi Allah sudah menutup hatinya, stempel hatinya, wala samihim juga. Wala sam'ihim ay mawadihi fala yantafiuna bima yasma'unahu minal haq. Di sini disebutkan cara bacanya itu berhenti tammal waqf alaih. Jadi sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzir khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim. Jadi bacanya wala sam'ihimnya tamal waqf, berhentinya di situ. Kalau mau berhenti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian dilanjutkan wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah itu. Jadi bacanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, berhenti. Kemudian wala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah ini cara disebutkan di hasyiah, cara membacanya. Kalau berhenti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Baru enggak boleh berhenti khatamallahu ala qulubihim, berhenti wala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu. Nah ini merusak makna nanti. Nah, jadi berhentinya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian lanjutkan wala absarihim ghishawat. Baik. Ya, kemudian wa ala absarihim ghishawatun ghita'un fala yubsirunal haqq. Nah ini juga. Jadi pada absarihim, absar itu kembali ke jamak karena ini anggota tubuh ya. Basar itu kepada ini karena anggota tubuh mata. Ghishawatun itu ghita'un, ada penutup sehingga fala yubsirunal haqqa, sehingga mereka tidak melihat kebenaran. Nah, ini juga yang disebut dengan isti'arah bil kinayah. Karena apa? Ya. Kalau disebutkan mereka tidak menerima hidayah, itu kita menerimanya biasa, tapi kalau divisualisasikan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi pada pandangan mereka tertutup seperti tertutupnya ghita, yang tutup ghita itu biasanya dipakai untuk menutup seperti tutup botol. Tutup botol itu kalau sudah ditutup, mau diisi air lagi tidak bisa lagi. Diisi di dalamnya itu sudah tertutup, itu sudah tidak bisa. Nah, visualisasi ini yang bagi kita yang membacanya ya subhanallah, kemudian kita bisa ada ada tambahan makna kalau hanya sekedar mereka yang sudah tertutup tidak bisa menerima hidayah. Tapi kalau diungkapkan khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Maka yang wala absar ghishawah ini sudah, kalau sudah tipenya seperti ini, mereka yang Allah SWT beritahukan ghaibiyat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah kemudian bisa energi dakwahnya itu pada yang mereka yang ada perubahannya, yang bisa menerima kebenaran. Yang kedua, berhadapan dengan yang para kufur yang dari awal sudah kafir paten ini, maka Rasulullah ya harus lebih banyak bersabar sebagai ujian gitu, sekaligus meringankan beban bahwa
Rasulullah sudah tahu bahwa mereka dari awal sampai akhir diputuskan kufur, tidak akan bisa menerima hidayah. Ya, selanjutnya walahum azabun azim qawiyyun daimun. Nah ini, jadi bukan hanya tertutup saja di situ. Maka di sini kenapa yang disebutkan itu adalah qulubihim, yaitu hati, atau sebagian ditafsir menyebutkan akal ya. Kemudian pendengaran, kemudian apa? Ini penglihatan. Karena ini anggota tubuh yang kita bisa mendapatkan kebenaran atau hidayah. Ya. Dalam syariat itu kalau akalnya hilang atau ini, maka dia itu dihilangkan taklif, beban sholat, zakat itu. Jadi rufi'an umatil khata' wa nisyana mastukrihu alaih. Jadi mereka tidak dibebankan apa kewajiban-kewajiban itu. Ya. Termasuk semua sam wal absar itu yang menjadi inna sam wal basar kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini termasuk anggota-anggota tubuh yang akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ya, di hadis yang lain jadi disebutkan bahwa zina itu ya itu bisa saja lisan berzina, kemudian pendengaran berzina, kemudian mata berzina, itu disebutkan dalam hadis. Ya, kemudian yang farj ya, kemaluan atau vital ini yang kemudian yusaddiqu aw yukadzibu. Maka di sini disebutkan di situ apa wala absari bisyawah. Ya, ini adalah madarik dalam tubuh manusia yang itu bisa mendapatkan hidayah, dan juga sumber dari taklif itu 3 hal itu. Jadi hati atau akal, kemudian pendengaran dan penglihatan. Ini menjadi apa? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Semua itu anggota tubuh itu, kemudian walahum azabun azim, ini walahum ataf ya. Dan bagi mereka itu di dunia tidak mendapatkan hidayah, dan nanti di akhirat mereka azabun azim, mendapatkan apa? Azab yang azim, yang besar. Qawiyyun daimun. Maka di sini qawiyyun daimun, bahwa azab itu akan selalu melekat atau dari awal sampai akhir, sebagaimana mereka dari awal akhir kafirnya. Jadi mereka juga azabnya terus menerus, khalidina fiha, abadi selamanya di situ. Ya, kemudian baru setelah itu ayat 13 ayat yang ini pembahasannya panjang, itu 13 ayat bercerita tentang munafikin. Kalau di tafsir Jalalain ya, disebutkan wa nazala fil munafikin. Ya, kepada orang munafik itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ila sampai akhir ayat. Jadi ini berkaitan dengan orang munafikin, dan di Hasyiatus Sawi tadi klasifikasi setelah menjelaskan orang yang beriman, menjelaskan kafir yang zahir wa batin. Yang munafik ini disebut kafir batin. Ya, kafir yang menyembunyikan kekufurannya, dan ini menunjukkan juga kalau surat Baqarah itu ya itu madani, karena di waktu zaman Makkiyah sebelum hijrah itu tidak muncul sifat munafik ini. Jadi Islam itu langsung berhadapan musuhnya dengan kafir ya, musyrik. Tapi ketika fase setelah hijrah, setelah Islam kuat, ini mulai timbul komunitas yang ketiga munafik, yang dia bersyahadat muslim ya, bersyahadat Islam tetapi menyembunyikan kekufurannya. Baik Bapak Asatidz, Bapak-bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, saya kira ini yang 2 ayat ini walaupun hanya 2, tapi ya ini menjelaskan tentang kekufuran, yang nanti insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar tentang sifat kemunafikan ini, yang sebagaimana ada 13 ayat di surat Al-Baqarah. Ini mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi, wallahu alam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa yahdillahu aqwamit thoriq. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk yang kemarin
katanya mau diskusi hadis yang panjang kedua kemarin. Bisa juga. Iya. Enggak. Hmm. Oke. Ya, terima kasih. Jadi yang di dalam bahasa Arab itu apa namanya jamak, maka kalau di awalnya innalladzina kafaru berarti itu kan jamak, maka yang setelahnya itu ngikut ya, ya itu akan mengikut eh, kepada jamaknya ini kan kafar. Maka di sini kulubihim, ya kan? Khatamallahu ala kulubihim itu anggota jawari atau anggota tubuh ikut. Nah, atau di sini itu adalah ismun apa anggota tubuh yang itu di jamak kulub, kolbun kulub ya. Ya itu karena anggota tubuh maka ini di jamak. Sedangkan samun itu bukan anggota tubuh, dia bukan. Kalau anggota tubuhnya adzan atau uzun ya, telinga. Kalau sama itu kan pendengarannya. Jadi fungsi atau pendengaran. Maka sam'un itu masdar. Jadi masdar itu adalah menggambarkan tentang dia itu kata benda atau ismun, tetapi tidak dikasih waktu dan juga tidak dikasih kapan terjadinya. Kalau terjadi kapan terjadinya itu nanti fiilnya, fiil madi mudhari gitu. Makanya kalau intinya dalam bahasa Arab itu ada masdar. Masdar itu dia tidak mengikuti aturan tasniyah atau jamak. Dia akan sendiri satu gitu. Kalau absor itu jamak dari basor. Basor kan uh, mata ya, maka dijamak. Maka awala absorihim. Nah itu. Jadi itu kenapa kulub sama absor jamak karena anggota tubuh dia kata benda yang itu dijamak. Kata benda itu yang seperti ini apa? Gelas, kub, akwab, akwab yang di Al-Qur'an akwab. Kubun akwab. Ya kata benda yang jawab. Kalau sam'un itu adalah masdar. Sebagaimana kitabun itu kitab ini kan adalah apa namanya bendanya kitab. Nah, itu di jamaknya kutubun. Fiha kutubun qayyimah. Kalau masdarnya kitabatun, penulisan. Kitabatun itu masdarnya atau katbun, tapi yang banyak kitabatun. Nah, kitabah itu dia sama dengan sam'ihim. Jadi tidak mengikuti aturan jamak tasniyah itu. Nah, itu fungsi. Ya masdar itu ciri-cirinya itu dia tidak mengikuti. Makanya walaupun sam'ihim tapi bukan di jamak di sini. Tidak mengikuti. Nah, beda dengan kata benda yang seperti kubun. Atau kalau minum itu syurbun. Kalau kubun itu gelasnya, kalau peminuman atau apa? Syurb. Syurb itu seperti sam'un, syurbun, dia tidak mengikuti aturan tasnya dan jamak. Itu masdar. Syurbun itu tentang apa? Ya minuman sebenarnya mana kitabatun penulisan. Kalau syurbunnya itu yaitu adalah apa? Bukan ya, itu cara minumnya atau apa gitu. Tapi ismunnya bukan fi'lun.
Nah, sedangkan bendanya itu adalah kubuk, gelasnya. Nah, jadi ini yang membedakan. Kalau kulub itu anggota tubuhnya memang kata benda, sama basor itu juga mata ya. Absor maka jamaknya. Baik. Kemudian di sini khotam itu cocok sama dia selalu beriringan kolbun sama sama biasanya terkuncinya itu. Jadi hati sama apa itu memang di banyak di Al-Qur'an itu dengan sama dengan pendengaran. Jadi hati dengan pendengaran itu terkunci atau khotam kata yang pasnya itu. Sebagaimana banyak aqimus shalah wa atuz zakah intinya itu selalu beriringannya. Kalau di ayat-ayat nanti pasti eh, khotam dengan kolbun dengan sam itu beriringan. Kalau absor ya dia bukan dengan dikunci tapi penglihatan itu pasnya dengan ghisyawah. Ghisyawah. Nah, ghisyawah ini ya itu pas dengan ghita ya tertutup. Ya kayak kita kacamata hitam tidak bisa melihat apa karena itu. Dan ghisyawah ini bisa juga dipakai untuk sesuatu yang rabun, yang tidak jelas, samar-samar. Nah, itu bedanya kalau mata ada sendiri, ya sedangkan kalau hati sama pendengaran itu khotam tadi. Ininya. Ya, yang segaris. Ya. Sama dengan kalau kita tentang asad ya, perumpamaan asad itu simbol keberanian ya. Tidak ada kalau apa namanya yang itu melekat tentang simbol keberanian. Makanya roa itu ya, saya melihat apa katakanlah Ustaz Dr. Semangat alal mimbar ya di mimbar melihat singa di atas mimbar. Ya. Ya kita sudah langsung walaupun tidak tahu kok ada singa di atas mimbar itu berarti ada singa podium yang dia berani tidak takut dengan apa yang dikatakan. Ya itu. Ini semuanya ya permisalan itu sangat melekat dan manusia seluruh dunia ya tahu artinya itu. Itu yang disebut dengan universal itu. Semua itu. Sama yang Al-Qur'an disebutkan wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Jadi ya'addu itu menggigit jari. Ya'addu zalimu ala yadayhi. Hari ketika orang zalim menggigit jarinya. Ya di dunia ini tahu kalau orang lagi gigit jari itu dia lagi dalam kondisi apa? Biasanya kalau gigit jari. Kalau nggak kalah atau pokoknya lagi sial gigit jari. Nah, itu adalah wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi ya laitani takhatu ma rasuli sabila ini. Maka semua permisalan di Al-Qur'an itu baik yang di Indonesia semuanya manusia di dunia karena Allah yang yang kalamullah jadi tahu karakter universal manusia itu. Ya, ini yang disebutkan. Makanya kalau absor itu berkaitan dengan ghisyawah. Jadi pandangan tertutup. Ya pandangan kan tertutup biasanya. Sebagaimana botol ya menutup atau tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Ya ini. Allah alam itu nggih, terus semangat. Nggih monggo. Nggih. Katsiran minal jinni. Lahum qulubul la yafqahun wa lahum adhan la yasma'una biha la yubsiruna biha. Yasma'una biha. Hmm. Hmm.
Iya, iya, benar. Benar ya. Iya. Iya, terima kasih apa atas pertanyaannya. Ini apa yang tadi memang itu di dalam Al-Qur'an ya. Jadi memang disebutkan di surat Al-A'raf itu rincian ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi kulub itu kerjanya kulub la yafqahuna biha. Makanya dia nyambung dengan akal, dia tidak bisa memahami tadi la yafqahuna biha. Kalau itu kan disebutkan langsung dengan kata kerjanya. Dan walahum adza ayun. Ya kalau ayun ya itu la yubsirun kata kerjanya, tidak bisa melihat. Walahum adzanul la yasma'una biha. Adzan itu adalah anggota tubuh atau telinga yang mereka tidak bisa mendengarnya. Maka di kalau kita ayat setelahnya kan ulaika kal an'am ini. Jadi kalau di situ berarti musyabbahnya ulaika al-an'am itu musyabbahun bihi, kalau itu ada tasbihnya. Ya, mereka seperti binatang atau hewan ya. Apa dalam hal apa itu sudah balhum adol. Nah, itu dalam masalah ya, anggota tubuhnya tidak bisa dipakai untuk mendapatkan hidayah. Baik, kalau disebutkan ya padanan dari anggota tubuh itu banyak, jadi bisa disebut ain, bisa basor. Itu juga masuk basor itu eh, apa namanya juga masuk anggota tubuh ya. Makanya dia jamak jadi ayun atau jadi jamak taksir, jamak yang tidak beraturan dari ainun ayun. Eh, Sedangkan basor ya absor, af'ul ya semuanya lah maksudnya af'ul. Maka yang tadi kalau jawabannya yang sini ya sama, kata lain dari ain itu basor, itu anggota tubuh. Maka jawabannya absor. Itu deh yang sudah apa? Kenapa kemudian dijamak juga di situ dan kata kerjanya yang pas. Jadi kalau kulub itu la yafqahuna biha, kalau azan ya la yasma'una biha. Itu tidak mendengar ya. Kemudian kalau ayun itu la yubsirun ini. Itu tidak bisa melihat ya. Maka ini kalau yang tadi absor dengan ain, kalau di Al-Qur'an itu ain, maka ini dengan sini basor. Nah ini biasa di dalam Al-Quran kita akan melihat di tempat satu redaksinya seperti itu. Dan ini saling melengkapi. Berarti basor dengan ain itu anggota tubuh. Jadi jamaknya ala ayun sama absor ya. Sama-sama ala wazni af'ul sama af'al. Nah, itu berarti anggota tubuh itu. Basor kemudian ain. Yang selanjutnya emang di Al-Ahzab ini ya ini yang berkaitan afidah atau ya tadi di surat Al-Ahzab itu ya ya ayuhan nabi taqillah wa la tutil kafirin, yang ayat yang selanjutnya itu apa? Jadi yaitu terkait dengan sama dengan madarik atau anggota tubuh, baik itu hati atau kemudian pendengaran dan maka di sini kalau sam'un atau syurbun itu yang disebut dengan masdar. Ya, kalau masdar dalam bahasa Arab itu maka dia tidak mengikuti aturan apa? Aturan tasniyah dan jamak gitu. Ya, kalau syurbun itu ya minum atau masdarnya syurbun maka dia tidak mengikuti.
Ya. Kalau yang sam'un itu pendengaran, masdar, maka tidak mengikuti tidak mengikuti aturan jamak dan tasniyah tadi. Ya. Kemudian juga disebutkan kalau kita menginginkan itu jadi satu, ya, satu satu kali, nanti ditambahi dengan ta. Makanya di hadis itu innallaha la yardha 'anil abdi idza akala aklatan. Kalau masdarnya aklun ya. Tapi kita bisa mengubahnya jadi satu kali makan, idza akala aklatan, kemudian hamida alaiha, atau ayyashrabu syurbah, satu kali minuman ya, maka dia hamida alaihi atau hamida alaiha, itu Allah akan ridha terhadap hamba itu. Nah, itu diantara yang bisa kalau mau dijadikan satu. Seperti dolal, ya. Inna naraka fi dolalim mubin. Ya, kita melihat engkau dalam kesesatan, yaitu kepada Nabi itu. Maka Nabi menjawab, kalau enggak Nabi Hud atau itu, yang Al-A'raf itu, ya, disebutkan bidolalatin, pakainya tak. Jadi kalau dengan bidolalatin, ya saya satu kesesatan pun tidak. Jadi maknanya itu jadi satu. Kalau kalian menyebutkan saya fi dolalim mubin, dalam kesesatan, maka bisa di fi dolalatin, satu pun, ya maknanya itu satu pun saya tidak dalam kesesatan itu. Nah, itu makna, ya, bisa dijadikan satu kali tinggal ditambah ta itu. Nah, itu. Nah, kemudian dengan tadi at-tahiyatul mubarakat, itu bisa masuk ke jamak muannats salim. Kalau nanti muslimatun muslimatun, berarti yang itu jamak yang beraturan. Tahiyatun, iya, bukan. Kalau bisa jadi ucapan tahiyatun, ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawat, makanya dia ngikut ya, mubarakatannya juga jadi ikut. At-tahiyat itu tulisannya ada tambahan alif tambah ta biasa, bukan marbutah. Nah, itu ya, jadi kalau jadi muannats salim, dia at-tahiyatul mubarakatus sholawat, sholawatnya juga ikut semua. Thayyibatu lillah, thayyibat ikut semua, jadi nah, maka ini yang beda dengan masdar itu. Nah, itu wallah alam itu nggih. Ya, saya nggih. Nggih. Nggih, nggih. Hmm. 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 Hmm.
Nggih. Nggih. Mm. Nggih. 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 Jadi, nggih, terima kasih Mas. Jadi memang kalau ya di sini memang kita ke apa? Dari sisi ilmu balaghahnya di sini yaitu Allah memberikan redaksi atau kalamnya khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim ini. Itu yang dia seperti satu yang distempel, yang diikat atau yang sudah tidak bisa, inti dari visualisasi itu dia sudah paten, tidak bisa menerima kebaikan atau hidayah, intinya di situ. Nah, wallahu alam kalau yang tadi ya dari sisi medis, mungkin dari sisi yang lain yang tadi bahwa kenapa tidak pakai gosawah, yaitu wallahu alam kok bisa nyambung mungkin gitu. Ya memang ya ini mungkin ijaz dari Al-Qur'an itu. Ya. Kenapa kemudian ada khatam qulub dengan ya ala samihim di sini. Kemudian di ayat ya, dan ghisyawa itu sangat melekat dengan absar ya, penglihatan ya. Jadi kalau di balaghah memang kalau untuk absar itu selalu pemakaiannya jadi bukan khotam ya, bukan, tapi pakai ghisyawa ya, atau ghisyawa atau ghita ya, itu ayat-ayat yang sangat melekat ini bisa menjadi ya tambahan, berarti itu Al-Qur'an itu dalam memvisualisasikan itu pas gitu ya. Itu ya itu Allah. Jadi kalau nanti terkait dengan makna-makna ini, jadi yang kafir itu ya, dengan visualisasi khatamallahu ala qulubihim, yang sudah tidak akan bisa menerima kebenaran atau hidayah. Ini ghaibiyat yang hanya Allah SWT tahu. Kalau kita bagaimana gitu? Ya, kalau kita yang sebagai dai, selama itu masih bernafas, maka ada kewajiban atau untuk terus berikan hidayah. Ya, kita tahunya gimana ya? Tahunya kalau setelah meninggal berarti termasuk dari awal sampai akhir ya. Kita berarti Allah sudah putuskan. Itu nanti yang kaitannya qada dan qadar kemarin. Kalau qada itu apa? Qada itu sesuatu yang sudah terjadi. Kan kita mengimani qadarnya. Qadar itu kita tahu sudah ditetapkan Allah SWT tapi belum terjadi. Tapi tahu ya, dan kita mengimani mau baik buruk ya sudah. Kalau beriman kan ajaban di amril mukmin. Ya, sungguh urusan orang beriman itu menakjubkan. Kalau mendapatkan apa? Keburukan, kalau mendapatkan serok kebaikan atau kemudahan karunia, itu dia bersyukur, maka itu kebahagiaan baginya. Kalau dia mendapatkan keburukan, dorok ya, keburukan, doror, maka dia sabar, ya dia sabar, menyikapi dengan sabar, dan dia mendapatkan kebaikan gitu. Nah ini yang bedanya tadi qada dan qadar ini. Kalau qada itu berarti yang qada itu sudah dituliskan dan sudah terjadi, yaitu qada berarti Abu Jahal dan itu ya, karena sudah terjadi dia meninggal. Kalau qadar itu sudah ditentukan oleh Allah SWT tapi belum terjadi bagi kita, maka itu takdir. Maka kita mengimani takdir baik dan buruk itu. Jangan sampai kemudian ketika terjadi buruk kita menyalahkan Tuhan dan seterusnya. Ini pentingnya itu. Nah, itu Allah alam gitu mungkin. Okay. Okay, ada lagi okay. Okay, jadi nanti di ini memang nanti di yang 13 ayat munafikin itu banyak sekali ada tasbih seperti masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naran falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ini
akan menjelaskan bagaimana sifat karakter dari orang munafikin ini. Ya, orang munafikin. Baik itu Bapak Ibu, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa yahdi ila aqwamit thoriq. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.